syuja yang dimuliakan Allah. Yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama, insyaallah sama mulianya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, alhamdulillah al-malikul jabbar, alhamdulillahi Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahumma arhamna bil Quran. Sehat semua ya jamaah? Di hadapan saya wajah-wajah ahli syurga semuanya. Rasulullah yang bilang begitu. Nabi bersabda, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua besok saat wafat Allah bangkitkan, Allah mudahkan masuk surga, jalur VVIP semuanya insyaallah. Yang mudah-mudahan nanti berkumpul lagi sama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah, kita sangat merindui Rasulullah, kita dapat syafaatnya Rasulullah, kita ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah. Sampai suatu saat nanti, saat kita semua dikumpulkan di mahsyar, kita akan melihat bagaimana indah tampan rupawannya wajah Rasulullah, orang yang paling sibuk mengurusi kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan nanti kita diizinkan minum air Telaga Kautsar yang nuangin langsung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, terima kasih ya atas waktu luangnya sore-sore yang harusnya kumpul sama keluarga. Jamaah meluangkan waktu untuk ngaji bersama, untuk sama-sama belajar. Doa kami mudah-mudahan jamaah rezekinya semakin barokah berlimpah, keluarganya, anak cucu, keturunannya semakin salih salihah, hidupnya sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum nikah tahun ini segera menikah. Amin tuh belum nikah semua hadirin. Dan yang paling penting, ini nggak pernah saya lupakan di setiap kajian mana aja, pasti selalu minta ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema kita melepas lelah di surganya Allah. Hidup selalu menghantarkan kita pada episode yang namanya lelah. Pasti capek. Pasti kita pernah ngerasain letih. Pasti kita pernah ada satu fase di mana, duh capek banget ya. Kenapa capek hidup? Karena seperti itulah tabiat dunia. Dunia tempat capek. Dunia tempatnya lelah. Dunia tempatnya di mana kita memang diuji dengan beragam ujian. Karenanya Allah siapkan kabar bahagia. Wahai hambaku, tempat pulangmu tuh bukan dunia. Enggak Ustaz, tapi saya pulang ke Gamping. Iya, itu tempat pulang sementara. Enggak Ustaz, tapi saya pulang. Kemana pulangnya? Wirobrajan. Enggak, itu tempat pulang sementara. Tempat pulang kita sejati itu adalah kepada Allah. Tempat pulang kita sejati itu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
hambaku, kamu harus ingat ya, tempat pulangmu adalah aku, kata Allah. Kita mau pulang ke Gamping itu rumah sementara, ke Wirobrajan itu rumah sementara, ke Sleman itu rumah sementara, ke Bantul itu rumah sementara. Rumah sejati kita selama-lamanya nanti pulang ke pangkuan Allah. Makanya hari ini kita mau belajar ada 5 cara supaya pulang dengan bahagia. Ada berapa cara? Ada 5 cara supaya pulang, dalam tanda petik, maksudnya kita meninggal dengan bahagia. Pulang dengan bahagia. Pulang kemana? Pulang sampai nanti usia kita yang tidak tahu sampai berapa, mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar dari toa-toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Irfan Rizky Nuryanto bin Yanto bin Ramin bin Sirim jam sekian pada usia sekian. Nanti akan disebut nama itu, hadirin. Sudah siap belum kira-kira? Kalau hari ini meninggalnya siap nggak? Belum lah. Sekarang mengaji dulu ya jamaah, nambah bekal. Tahu kenapa kadang Allah itu ngasih perasaan, duh kayaknya belum siap kalau meninggal sekarang? Jawabannya karena Allah mau supaya kita siap. Ibu, di Jogja ada misalkan sebuah gunung yang bagus. Ada 2 pemuda. Pemuda yang pertama punya semua perlengkapan alat naik gunung. Celana taktikal, sepatu gunung, sandal gunung, kompor, portable, kemahnya, tendanya, sleeping bagnya, semua peralatan naik gunung beliau punya. Satu lagi, beliau gak punya peralatan naik gunung sama sekali. Si B gak punya kemah, gak punya tenda, gak punya semuanya. Si A punya semuanya. Kalau sekarang saya tanya A dan B, untuk saya ajak naik gunung, yuk naik gunung, kapan? Sekarang. Kira-kira A sama B siapa yang paling siap naik gunung? A. Kenapa? Karena si A ini, hadirin, yang paling dengan seizin Allah siap dengan perlengkapannya. Sama seperti itu pulang ke pangkuan Allah. Kalau kita bercermin di depan cermin terus kita bilang, siap nggak kamu pulang sekarang? Siap ya Allah. Insya Allah imannya tuh lagi on fire-nya. Imannya lagi bagus-bagusnya. Makanya dia siap. Makanya dia oke. Makanya dia benar-benar kapanpun dipanggil dah saya mah udah siap. Kenapa? Menyerahkan semua waktunya untuk Allah. Bersiap dengan persiapan sebaik-baiknya. Nah sekarang persiapan terbaik itu meliputi apa aja? Ada 5. Yang pertama, menjaga sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita mau tercegah daripada perbuatan fahsya, mungkar, yang keji dan mungkar itu, ada cara mencegahnya. Salah satu diantaranya adalah sholat. Maka syarat pertama untuk pulang dengan bahagia adalah menjaga sholat. Jaga sholat. Walaupun kita hamba yang paling banyak bermaksiat, jaga sholat. Walaupun kita tahu dosa kita masih begitu banyak, jaga sholat, karena satu hal yang paling Allah pertama kali akan tanya kepada setiap hamba adalah tentang sholat. Sabda Rasulullah SAW, inna awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Amalan pertama yang akan Allah tanyai untuk seorang hamba adalah tentang sholat. Maka perbaiki sholat. Allahu Akbar, Ibu-ibu kalau lagi masak dengar azan langsung matiin kompor atau nanggung? Jawabannya pertama apa yang kedua? Nanggung. Lagi masak masa langsung dimatiin? Nanti setengah matang ayamnya, nanti nggak matang ikannya.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pelan-pelan yuk jamaah, ini saya juga bicara buat diri saya sendiri, tapi pelan-pelan yuk kita hadirkan rasa kesayangan dan kecintaan kita kepada Allah tentang jaga sholat itu lebih daripada rasa kita sayangnya untuk nemuin manusia. Kita kalau sayang sama manusia, kita pengen, ayo jangan terlambat yuk, ayo kalau bisa kita ketemu jangan terlambat, jangan terlambat, jangan terlambat. Apalagi kalau ini masalah project, deal-dealan dalam jumlah nominal yang besar. Kadang kita nggak mau terlambat. Mas tolong on time ya, ini ada project sekian puluh juta. Misalkan ada keuntungan 10 juta aja, kita usahakan kalau bisa, jangan telat deh, jangan telat. Padahal untungnya 10 juta. Sedangkan sholat, Nabi bersabda, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau kalian sholat sunnah qabliyah subuh atau disebut dengan sholat sunnah fajr, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin, baru sholat sunnahnya aja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh. Maka salah dan aneh kalau ada orang bilang, kenapa nggak sholat subuh? Kan udah sholat sunnah subuhnya. Kan sholat sunnah subuhnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Lah itu salah dan keliru. Kalau sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, sholat wajibnya. Makanya latih pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya masuk ke masjid ini kayak Masya Allah, masjidnya bagus, orangnya jamaahnya salih salihah, masjidnya penuh manfaat buat banyak umat. Mudah-mudahan masjid ini jadi salah satu masjid percontohan di Yogyakarta. Jadi menambah daftar banyaknya masjid-masjid yang makmur. Hadirin, sholat itu ternyata bukan cuma dijaga, dimakmurkan tempat sholatnya. Gak cuma dijaga, tapi dimakmurkan masjid dan musolanya. Hadirin, yang paling penting bukan hanya, sekali lagi saya ulangi kalimat saya, ini hadirin, yang paling penting adalah bukan hanya sekedar bangunan masjid yang megah semata, ornamen masjid yang indah saja, tapi yang jauh lebih penting daripada itu, SDM, siapa orang di balik masjid yang mewah dan megah itu. Jauh lebih penting. Ada nggak masjid mewah, megah tapi kosong dari jamaahnya? Ada. Mewah, megah, menghabiskan miliaran tapi nggak ada jamaahnya. Pertanyaannya, apakah untuk itu masjid dibangun? Bukan. Masjid itu dibangun untuk membentuk peradaban, membangun masyarakat, kumpulnya kaum muslimin untuk rapat di masjid, untuk membuat program maslahat. Masjid dibangun untuk mendatangkan pemuda-pemuda yang bergerak. Masjid itu tempat kumpulnya agnia-agnia yang berinfak. Itu masjid. Jadi bukan cuma sekedar ornamen yang mewah, bangunan yang indah, tapi tentang siapa manusia yang memakmurkan. Hadirin, makanya jemaah, saat Allah kasih karunia kepada seorang hamba dengan banyaknya masjid-masjid yang menjamur di mana-mana, iringi dengan semangat. Iringi dengan semangat memakmurkannya. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sekarang di beragam macam wilayah sudah mulai bermunculan masjid-masjid percontohan. Salah satunya Masjid Kiai Haji Syuja di Yogyakarta. Mudah-mudahan selalu jadi masjid yang istiqomah, menebar manfaat sampai husnul khatimah. Yang pertama tadi tentang pulang dengan bahagia. Poin yang pertama, jaga sholat. Saya kan masih riba Ustadz sholat, tapi saya masih belum nutup aurat dengan sempurna. Enggak, sholat. Tapi saya kadang masih durhaka sama orang tua, sholat. Tapi kadang saya masih nyolong, terutama kalau Jumatan, bawa sendal jepit swallow, pulang bawa Nike. Sholat jemaah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti sholat itu yang jaga kita, nggak mungkar, nggak berbuat yang keji. Kita tahu perbuatan mungkar itu perbuatan yang keliru, nggak bakal dilakuin kalau sholatnya benar. Makanya mulai hari ini hadirin, pahami sholat itu bukan sebagai rutinitas, tapi sholat itu healing ruh.
Salat adalah healing ruh. Kalau healing jasad, jamaah tidur, healing jasad. Atau healing jasad, jamaah pergi ke spot-spot yang bagus di Jogja misalnya, itu healing jasad. Tapi gimana caranya ruh kita itu healing? Ruh kita itu pengen ada penyegaran. Caranya adalah sholat. Jadi 5 waktu itu Allah tuh kayak buat schedule sama kita. Nih schedulemu ya, pegang schedule ini, hidupmu pasti oke. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Schedule yang oke banget untuk seorang hamba. Pegang schedule ini, hidup kita akan semakin bahagia. Jangan dibalik jamaah. Siapa-siapa yang berantakan hidupnya, itu sebab karena dia menjauh dari Allahnya, gak melaksanakan dari kewajiban sholatnya. Tapi ada tuh orang gak sholat malah makin makmur usahanya. Ini masalah waktu. Allah datangkan namanya istidraj. Fase di mana Allah ulur. Oh kamu gak sholat, nyoh tak kasih lagi, nih tak kasih lagi, nih tak kasih lagi. Bukan karena Allah sayang, bukan karena Allah cinta, tapi diistidrajkan itu karena Allah ingin semakin marem membalas dia dalam keburukan, dalam hingga sekonyong-konyong orang yang tertimpa istidraj jatuh dan sulit terbangkitkan lagi. Makanya hadirin terus minta sama Allah, ya Allah jadikan hamba adalah generasi yang muqimus shalah, mendirikan shalah. Ada kalimat dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u. Ini hadirin hafal hafiz Quran semua jemaah. Warka'u ma'ar raki'in. Allah perintahkan wa aqimus shalah, dirikan salat. Ia bangun masjidnya, memakmurkan masjidnya, menunaikan salatnya, masih jadi pusat peradabannya. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, bayar zakatnya sebagai kewajiban atas seorang dari Allah atas seorang hamba yang telah sampai nisab dan haulnya. Terus warka'u ma'ar raki'in. Hendaknya masing-masing kita itu warka'u, ruku ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ikut ruku. Maknanya apa? Nomor 2, cari teman dan circle yang salih. Nomor 2 apa? Cari teman. Nomor 1 jaga sholat udah. Kalau sholat terjaga, amalan utama sudah dipegang. Nomor 2, warka'u ma'ar raki'in, cari teman yang salih. Coba lihat kanan kirinya jemaah. Udah? Kenal nggak kanan kirinya siapa? Kenalan dulu jemaah kalau belum kenal mah. Dari siapa? Dari mana? Masjid tempat berkumpulnya kaum muslimin. Kaum muslimin datang ke masjid itu sebab karena mereka ingin mendapatkan saudaranya yang selama ini mereka belum temui di luaran sana. Mereka datang ke masjid. Warka'u, ruku kamu, ini perintah Allah. Ma'ar raki'in, coba itu kamu ruku sama yang ikut ruku. Artinya kamu ikut sujud sama yang sujud, ikut ngaji sana sama mereka yang suka ngaji, ikut deres Quran sana sama yang baca Quran, ikut taklim sama yang taklim, belajar tahsin sana sama yang ngajar tahsin, ikutlah ruku sama yang ruku. Perintah Allah bersamai orang-orang yang salih. Kalau mau pulang bahagia itu lihat teman-teman yang salih. Jamaah bersyukur. Paling jauh dari mana hadirin? Sleman, ibu, ada lagi yang lebih dari Sleman? Ada yang dari luar kota Jogja? Dari mana ibu? Dari mana? Kulon Progo. Dari mana ibu? Jepara, Semarang. Wah, masya Allah Semarang, barokah ya ibu. Insya Allah setiap putaran roda jadi jariah. Hadirin, di luar negeri, di satu negeri yang dikenal dengan negerinya matahari, ada orang yang untuk datang ke masjid
mereka harus naik kereta kurang lebih 2 jam untuk mendapatkan masjid, menunaikan sholat, berjumpa sama saudara seiman dari beragam macam dunia. Mereka datang jauh-jauh. Apa yang membuat hati mereka tergerak mengunjungi masjid? Kerinduan atas circle yang baik, rindu sama saudaranya, rindu sama kebaikan. Makanya benar Rasulullah pernah bersabda, di antara sabdanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka coba lihat kepada siapa kita berteman dekat. Rasulullah juga pernah cerita, kalau kamu bergaul sama penjual parfum, ikut tercium bau wangi. Kalau kamu bergaul dengan pandai besi, hati-hati nanti terkena bau yang tidak sedap atau pakaianmu bisa bolong. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu ngasih tahu Rasulullah sama kita bahwa pentingnya cari teman yang baik, pentingnya duduk di tempat yang baik, pentingnya hadir ke majelis ilmu. Apalagi kalau jamaah sampai bisa mendapatkan ilmu yang ilmunya jamaah amalkan, jamaah pulang dengan bahagia. Maka nomor 3 adalah punya iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Kalau mau pulang dengan bahagia, milikilah iman yang kokoh, milikilah ilmu yang hebat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman, siapa yang mau ditinggikan derajatnya, hendaknya dia punya 2 hal. Siapa yang mau melepas lelah di surganya Allah, dia harus punya 2 hal. Siapa yang mau melepas semua keletihannya lalu diganti oleh Allah dengan surga nikmatnya tanpa batas, dia harus punya 2 hal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Hal yang pertama, nomor 3.1, dia punya iman. Punya apa jamaah? Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, 3.2 harus punya ilmu. Gimana cara dapetin iman? Gimana cara dapetin ilmu? Kalau supaya dapat iman, jamaah ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Itu kunci iman ada di situ. La ilaha illallah. Gimana caranya untuk dapat ilmu? Hadir ke majelis ilmu. Live streaming dari rumah. Ada di sini jamaah al TikTokiyah ada? Ada jamaah al Instagramiyah ada? Al YouTube-nya ada? Gak apa-apa. Al Facebook ya? Gak apa-apa untuk ngaji. Pakai sosial media. Satu-satunya hal yang Allah karuniai kita yang hidup di zaman ini, sesuatu yang hebat yang tidak Allah anugerahkan pada zamannya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan dan Mbah Syuja, sosial media. Zaman itu radio. Bahkan zaman Buya Hamka, zaman Mbah Dahlan beliau nggak ngerasain. Zaman Mbah Syuja 1962 beliau wafat karena beliau kepala sekolah kami. Kami sekolah di pondoknya Kiai Ahmad Dahlan, Madrasah Muallimin Yogyakarta. 6 tahun kami di sana. Jadi kalau pulang ke Jogja itu sebenarnya bukan ke tempat siapa-siapa, tapi pulang kampung. Ditambah lagi Buya Hamka, belum ada yang namanya live streaming. Buya Hamka dulu syiar pakai daripada audio lewat perangkat yang namanya radio. Bentar nih Buya Hamka lagi ngaji, ayo bismillah. Tapi hari ini streaming. Ibu buka TikTok, tergantung. Kalau ibu biasa mencari yang anfaedah, akan terus bermunculan yang gak faedah. Karena kita punya yang namanya ilmu tentang sosial media itu, punya ilmu yang namanya tentang algoritma. Kita sesuai dengan yang kita cari. Kalau yang dicarinya anfaedah,
yang akan terus bermunculan yang anfaedah, kecuali kalau di dislike atau tidak suka, nanti akan berganti. Tapi kalau kita yang suka cari kajian, nanti yang muncul di FYP ngaji, muncul lagi ngaji lagi, muncul lagi ngaji lagi. Sukanya nyari Quran, nanti Quran lagi. Kita sesuai dengan kebiasaan. We are is our habit. Habit kita apa? Kebiasaan kita apa? Makanya penting jamaah memiliki ilmu agar supaya pulang dengan bahagia. Ilmu itu dicari di majelis ilmu. Nomor 2-nya cari live streaming. Nomor 3-nya baca kitab-kitab para ulama. Kalau bisa dengan bimbingan guru-guru terbaik. Di Jogja nggak kekurangan guru-guru terbaik. Banyak gurunda-gurunda kita, banyak ustadz-ustadz kita, banyak alim ulama kita yang ilmunya mumpuni luar biasa sampai Anda. Luar biasa. Makanya hadirin jangan pernah kasih ada waktu senggang, longgar, kecuali jamaah pastikan saya ikut ngaji. Saya datang ngaji. Saya kalau bisa tuh benar-benar memanfaatkan waktu terbaik saya untuk datang bermajelis ilmu. Karena di sini ada keistimewaan. Apa istimewanya majelis ilmu? Duduk di majelis ilmu dapat barokah dari Allah. Duduk di majelis ilmu nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah dari Allah untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Maka saking sakinahnya, saking tenangnya orang yang duduk di majelis ilmu, jangan heran kalau duduk di majelis ilmu kena angin dikit langsung ngantuk. Ditambah ceramahnya lagi pas suaranya ini suara cocok pengantar tidur ini. Ya nggak jemaah? Ini selain wajah-wajah ahli surga kan wajah-wajah bermasalah semuanya kayak jemaah. Astagfirullah. Sama yang bicara juga. Coba saya mau tanya, ada nggak orang hidup yang nggak punya masalah? Semua punya masalah, sepakat? Yang berbicara juga termasuk. Tapi masalah kita beda-beda. Gimana cara jawab dengan tenang dari masalah ujian yang datang? Ilmu. Jamaah, ujian fisika. Fisika itu kan sesuatu yang mungkin pada saat kita masa sekolah dulu adalah sesuatu yang butuh belajar lebih dalam lagi. Tapi satu malam sebelum besok pagi ujian, jamaah belajar bab itu tok, belajar lain enggak. Ternyata soalnya cuma 2, persis sesuai dengan bab yang semalam kita pelajari. Teman kelas kita 40 orang, ada jamaah termasuk di dalamnya. Semalam baru belajar, udah terus trial error, coba. Alhamdulillah kejawab. Besok ujian cuma 2 soal, soalnya persis yang pelajari. Ujiannya tenang atau gelisah? Itu jawabannya. Tapi kalau jamaah nggak belajar, tiba-tiba, aduh, ini lagi saya mana belajarnya bab yang satunya lagi, bukan bab ini. Ternyata bab ini yang keluar 2 soal, gelisah. Kenapa selama ini Allah hadirkan ujian kita gelisah? Karena kita nggak tahu kunci jawabannya. Padahal kunci jawaban ujian itu cuma 3. Catat jamaah. Kunci jawaban ujian yang Allah hadirkan dalam hidup kita cuma 3. 1. Sabar. 2. Ikhlas. 3. Ridho. Singkatannya SIR. S-nya apa hadirin? I-nya apa hadirin? R-nya apa? Itu aja. Coba mbak-mbak nih, yang skripsi ditolak, yang skripsi suruh revisi lagi, yang mau pendadaran ngajuin skripsi, wah pokoknya mungkin dosennya susah ditemui. Apa satu-satunya jawaban dalam ujian? Sabar, ikhlas, ridho saat berjumpa dengan dosen yang demikian. Coba yang tadinya udah nyebar undangan, Ustaz, tapi saya udah nyebar undangan, semua udah tahu bahwa saya akan menikah, ternyata batal pernikahannya. Mau taruh di mana muka saya, Ustaz? Mukanya mah tetap di situ jemaah. Terus kira-kira apa yang mau dilakukan? Kalau enggak SIR, sabar, ikhlas, ridho. Jemaah yang udah nikah lama, belum punya anak, Anda bisa apa jemaah selain kita sabar, ikhlas, ridho? Mau nyalah-nyalahin Allah? Nggak bisa, Allah tuh yang paling tahu. Coba jamaah yang kemarin pas corona suaminya di PHK, kira-kira mau nyalahin siapa pas suaminya di PHK? Pas pasangan kita lagi benar-benar kesusahan. Mau nyalahin Allah? Gak bisa. Semua ada ilmunya. Ilmu menjawab masalah cuma SIR. S-nya sabar. I-nya, R-nya itu bekal jamaah. Makanya nomor 3, imannya dikokohkan.
Terus berikutnya ilmunya dikuatkan, imannya diapakan? Kokohkan, ilmunya dikuatkan. Hadirin, bangunan ini berdiri kokoh. Tahu nggak, penyangganya itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, yakni cakar ayam. Lucu, kalau cakar ayam sampai kelihatan pasti nih ngaco. Yang namanya pondasi pasti nggak kelihatan. Yang namanya cakar ayam dia nggak kelihatan, tapi dia mencakram menjadi pondasi yang kuat untuk bangunan yang kokoh di atasnya. Kalau cakarnya kuat, ini mau dibangun 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, bahkan 100 lantai, asalkan cakar ayamnya kuat, nggak ada masalah. Tapi kalau cakar ayam dalam hal ini buat manusia adalah imannya lemah, cakar ayamnya lemah, baru ditaruh 2 lantai, itu cenderung roboh. Iman seseorang itu penting. Kuatkan iman, perkuat iman, kokohkan ilmu, kokohkan iman, perkuat ilmu. Yang keempat, gimana caranya supaya kita pulang dengan bahagia kepada Allah? Coba diulang. Yang pertama menjaga, yang kedua mencari, yang ketiga mengkokohkan iman dan memperkuat ilmu. Ini yang keempat. Bersedekahlah selagi Allah mampukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolong tangguhkan kematianku beberapa saat aja. Fa'as-saddaqa. Ada 2 kata para ulama tafsir. Fa'as-saddaqa yang pertama, aku mau membenarkan perkataan Muhammad, artinya mau beriman. Yang kedua, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Tahu kenapa? Orang minta, tolong dong ditangguhin, saya mau sedekah. Karena ternyata rahasia di balik sedekah, ada dahsyatnya luar biasa jariyah di balik sedekah yang dikeluarkan. Jamaah, menurut jamaah 2000 itu sangat mungkin bisa dibilang kecil. Misalnya 2000 itu kecil, kita keluarkan untuk parkir, kita keluarkan untuk toilet. Tapi ketika 2000 itu dikumpulkan dalam jumlah orang yang cukup lumayan besar dan banyak, terkumpullah 50.000 rupiah. Lalu dari 50.000 rupiah 2025 orang itu diberikan beras. Dari beras ini orang ini hidup menyebarkan manfaat, orang ini sholat dapat pahalanya, menyebarkan waktu dapat pahalanya, menyebarkan ilmu dapat pahalanya, menyebarkan kebaikan dapat pahalanya. Dan itulah esensi yang namanya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'. Coba kamu lihat itu orang-orang yang kelaparan. At'amahum, kasih makan dong. Minju, dari yang mereka perutnya sedang lapar. Wa amanahum min khauf. Kalau mereka kenyang, iman akan muncul dalam relung jiwa mereka. Makanya jamaah, kalau memang bagusnya kita sering memberikan daripada sedekah kita untuk orang-orang terbaik di sekeliling kita, berikan. Karena sejatinya seperti itulah yang Nabi contohkan. Jamaah tahu, masjidnya Nabi atau masjid para zaman dulu ada menara-menaranya itu bukan tanpa alasan. Kenapa masjid ada menaranya? Terutama pada zaman-zaman dulu, bahkan menara masjid itu identik sampai hari ini di semua masjid di Indonesia ada menaranya. Zaman dulu menara itu bukan cuma tempat sholat, memandangin azan aja, bukan. Tapi dia naik, pengurus masjid naik ke atas, lalu dari atas ngelihat jamaah, siapa yang dapurnya nggak ngeluarin asap, dikasih gandum. Jadi bukan cuma sekedar tempat toanya, bukan, tapi diambil tempat yang paling tinggi, lalu duduk di atas, lalu terus kemudian melihat siapa yang dapurnya nggak ngepul, nggak ngeluarin asap. Kemungkinan besar orang itu lagi nggak punya makanan untuk dimakan, maka masjid pengurusnya mengeluarkan beras, dalam hal ini mungkin gandum itu dibagikan. Saya melihat dari atas masjid, ini dapur Anda yang biasanya mengeluarkan asap kok tidak lagi mengeluarkan asap. Iya, kami nggak punya makan. Ya udah ya, ini dari masjid.
Itu pada zaman dulu. Kalau sekarang gimana cara kita tahu ini butuh nih disupport beras atau tidak? Caranya gimana jamaah? Itu butuh kepekaan sosial dari pengurus masjid. Butuh kepekaan sosial dari kita bersama-sama. Masjid harus berdaya, harus membersamai kanan kirinya. Jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah kita berbangga menyebut saldo Masjid Kiai Haji Syuja Yogyakarta 1.999.999 rupiah, tapi kanannya mati kelaparan, tapi kirinya nggak bisa sekolah. Jangan, masjid berdaya. Kanannya, kalaupun kita ada rezeki bisa memberikan berasnya, dropkan berasnya. Kirinya yang nggak bisa sekolah, panggil, nah kamu dibiayai masjid untuk sekolah. Masjid punya fungsional, yakni memakmurkan, mensejahterakan. Itulah nomor 4, agar pulang dengan bahagia, bersedekah. Hadirin, sedekah itu nggak akan pernah mengurangi harta. Siapa yang bilang sedekah mengurangi harta? Manusia yang bilang. Tapi kalau janjinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana qasat malun min sadaqah bal yazdad. Enggak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, tapi bertambah, tapi justru bertambah. Bahkan Nabi sampai 2 kali ngulangin bal yazdad, nambah dan nambah. Kalau hari ini kita menganggap, aduh kayaknya saya takut deh kurang harta saya, itu itu ditakut-takuti syaitan. Sebagaimana Allah mengingatkan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kita supaya nggak mau infak. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Hei, kamu tuh nanti fakir loh kalau kamu berinfak. Jangan berinfak deh, kamu fakir nanti, kamu gak punya apa-apa nanti. Hilang rasa itu jamaah, rasa semangat untuk berinfak gara-gara syaitan yang membisikkan di dalam dada. Makanya hari ini jamaah, fokuskan aja udah, bismillah saya mau infak, bismillah saya mau sedekah, bismillah saya mau berikan kebaikan, bismillah saya mau. Dan itu nanti jadi bekal kita sampai hari kiamat. Hadirin, kalau ngandelin sholat, kita tahu ya, sholat kita tadi kan udah dijawab masing-masing. Sukanya bilang nanggung atau nantinan. Kita tahulah kadar puasa kita kayak gimana, betul. Tapi ada satu jamaah, dimana kita ini benar-benar ngerasa ini nih jalur saya, insya Allah. Jalurnya apa itu? Sedekah semampunya. Zaman Nabi bahkan orang yang miskin datang kepada baginda Nabi SAW membawa 1 genggam kurma. Orang kaya datangnya bawa uang yang luar biasa banyaknya. Tapi jamaah, orang yang miskin zaman Rasulullah itu datang membawa segenggam kurma, lalu mengatakan, ya Rasulullah, terimalah sedekah saya walau 1 genggaman kurma. Jangan mikir besar, jangan mikir harus banyak dulu. Nanti kalau emang Allah mampukan besar dan banyak, alhamdulillah. Tapi mulailah dari rutin setiap subuh 500 perak. Atau gak usah gede-gede, 100 perak, 100 perak, 100 perak per subuh. Rutinkan, karena kunci dari pulang dengan bahagia itu ada di nomor 5. Apa amalan nomor 5? Istiqomah, merutinkan. Apa nomor 5? Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Sabda Rasulullah, kalau kamu mau dicintai Allah, syaratnya adwamuha, dawamkan, wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun kecil. Tapi kalau istiqomah, lama-lama menjadi bukit. Walaupun sederhana asal istiqomah, lama-lama powerful. Karena powernya seorang hamba ada pada saat istiqomahnya. Makanya istiqomah itu mahal. Innalladzina qalu. Yuk kita tilawah bareng-bareng. Saya pimpin, jamaah buka Fussilat, Quran surah 41. Fussilat udah ayat 30. Surah 41 Fussilat ayat ke-30. Saya pimpin ya jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1 2 3. Bismillah.
surah 41 ayat 30. Sudah ketemu? Innal ladzina qalu Rabbuna Allah Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Perhatikan, Allah mengingatkan, innal ladzina qalu, orang-orang yang qalu, mereka memproklamirkan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia itu bangga mengakui dirinya muslim. Saya muslim, saya beriman sama Allah, saya takut ada Allah melihat saya. Mau tanda tangan projek-projek yang aduh ini rasanya projeknya gak benar, astagfirullah, saya takut ada Allah pantau saya. Lagi mau maksiat kesendirian, Rabbunallah, Allah Tuhan saya. Lagi gak ada orang, tapi dia lagi mau maksiat, Allah pantau saya. Lagi semua maksiat yang lagi mau dilakukan, dia takut ada Allah memantaunya. Dia punya iman yang kuat kepada Allah. Rabbunallah, Allah Rabb kami. Summastaqamu. Ini yang nomor 5. Gimana caranya pulang dengan bahagia? Summastaqamu, istiqomah merutinkan kebaikan. IMK, istiqomah merutinkan kebaikan. IMK. Jamaah, ayat ini tuh ayat penggugah para sahabat. Sahabat itu kalau mulai agak-agak drop, semangat lagi, boosternya ayat ini. Ini ayat, salah satu ayat yang difavoritkan banyak sahabat, di mana para sahabat Nabi setelah mendengar ayat ini, mereka seperti orang yang berkobar lagi semangatnya. Namanya manusia kan imannya kadang begini hadirin, kadang naik, kadang turun. Tapi lebih sering naiknya apa lebih sering turunnya? Sama berarti. Lebih sering turunnya daripada naiknya. Dan kalau udah turun susah. Sepakat? Astagfirullah, istighfar 3 kali jamaah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah makanya kita lagi belajar mengistiqomahkan kebaikan. Apa sih yang Allah hadiahkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini malaikat aku turunkan kepada kalian. La takhaf wa la tahzan. La takhafu, jangan khawatir. Wa la tahzanu, jangan bersedih hati. Syarat hidup bahagia cuma 3. Yang pertama, jangan khawatir terhadap masa depan. Yang kedua, jangan sedih terhadap masa lalu. Yang ketiga, nikmatilah hari ini. Jadi syarat bahagia mah cuma itu. Coba diulangi, syarat bahagia cuma 3. Jangan khawatir masa lalu, jangan sedih. Gimana sih?
Syarat bahagia 3. Yang pertama, jangan khawatir tentang masa depan. Yang kedua, jangan sedih atas masa lalu. Yang ketiga, nikmati yang hari. Hidup nikmati aja. Bo enjoy jamaah, jangan terlalu sepaneng hidup tuh. Nikmat. Ya kalau ketemu orang dijudesin, senyumin aja. Ada mungkin jamaah lagi proses, saya tahu Ustadz, saya bukan orang baik, tapi saya mau jadi orang yang lebih baik. Tapi kok saya dikata-katain, Bo tenang aja. Apapun jamaah dikata-katain, gak lebih banyak dari orang mengata-ngatai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita paling dikata-katain, komentarnya mungkin di kolom komentar yang kurang pantas. Kalau Rasulullah tuh bukan cuma itu, Rasul verbalnya dapat, non verbalnya dapat, perlakuan kejinya dapat, bahkan dituang kotoran unta kepada Nabi yang sedang sujud di depan Ka'bah yo dapat, dimakarkan mau dihilangkan nyawanya ya pernah. Nabi kan pernah mengalami itu semua, sedangkan kita enggak. Makanya bahagia jemaah. Hidup harus bahagia. La takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir masa depan, jangan sedih atas yang berlalu di masa lalu. Kalau dulu pernah buruk, ayo sekarang lebih baik. Hadirin, kita di tahun ini kan bukan kita di tahun depan. Karena tahun ini boleh jadi kita lebih muda dibanding tahun depan. Pasti lebih muda. Tahun depan kan kita belum tentu kesehatannya sama. Hari ini mumpung sehat, pakai buat beramal. Mumpung lagi kuat, pakai untuk ngaji. Biar besok ingatannya itu tentang kebaikan. Ayo yang bawa mobil, ayo yang bawa motor, diparkir di masjid motornya, mobilnya. Jangan besok pas malaikat nanyain, mobil parkir di mana aja kamu? Keterangannya mall. Begitu ditanya, ada nggak yang parkir di masjid? Ada. Apa keterangannya? Buang air kecil. Astagfirullah. 2 kali ke masjid, satunya lagi disolatkan. Makanya ada kalimat bagus, solatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan. Ayo, solat di belakang imam sebelum disolatkan di belakang, solat di depan imam. Solatlah di belakang imam sebelum solat di depan imam. Jamaah, ujung-ujungnya kita semua akan ke masjid. Namun yang jadi pertanyaan, jalan sendiri atau dianterin pakai keranda? Pilihlah, silahkan. Mumpung masih sehat, kesinilah, istiqomahkan kebaikan. Ngaji, istiqomah. Ini kajian rutin ya Ustadz? Kajian rutin? Setiap hari apa Ustadz? Kamis? 1 pekan sekali, setiap hari apa Ustadz? Oh, 1 pekan ada 4 kali kajian. Senin, kemudian Kamis, Sabtu malam, Ahad pagi. Kurang apa jamaah? Tempat nyari ilmu di sini. Kalau jamaah nggak ngerti, nanya. Kurang jelas, bertanya. Ayat berapa? Tanya jamaah supaya itu jadi bekal. Terus apalagi yang istiqomah dapat apa? Nah, ini tema kita. Kita melepas lelah di surga, belajar mempersiapkan pulang dengan bahagia. Nih caranya, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan kami Allah siapkan surga untuk kalian orang-orang yang istiqomah. Mau disiapin surga nggak hadirin? Mau masuk surga semuanya? Istiqomahkan dalam kebaikan. IMK, istiqomah merutinkan kebaikan. Insya Allah dengan istiqomahnya kita, pelan-pelan ya jemaah, Allah akan tetapkan yang telah dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita azan jam berapa? 17.41. Masih ada 30 menit lagi. Ini akan full tanya jawab, plus tolong diingatkan 10 menit sebelum azan kita berdoa. Karena salah satu ciri-ciri doa diterima Allah itu ada 3. Nabi SAW bersabda,
dakwah atau doa yang tidak akan ditolak Allah ada 3. Yang pertama, da'watul mazlum. Yang kedua, da'watul musafir. Yang ketiga, da'watul walid liwaladih. Dalam riwayat lain, Nabi juga pernah menyebutkan as-saim hatta yuftir. Kita semua kayaknya punya 4-4-nya. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ini wajah-wajah terzalimi bukan? Kalau berdoa orang yang terzalimi dikabul sama Allah. Yang kedua, dakwatul musafir. Tadi ada yang dari Semarang, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari yang lain. Ini musafir, doanya ijabah sama Allah. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladi, doa orang tua kepada anak. Maka ayo orang tua doain anak, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, sholih sholihah anak cucunya, bermanfaat buat banyak umatnya, jadi orang yang paling besar bayar zakatnya. Banyakin doa. Terus yang keempat tadi, as-saim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka puasa. Lagi pada puasa semuanya? Masya Allah, luar biasa istimewa. Jamaah sehat, lancar, berkah selalu. Sebelum tanya jawab, ada mikrofonnya mas, disiapkan ya. Langsung satu pertanyaan, satu orang, cukup satu pertanyaan, to the point. Lalu terus kemudian langsung dijawab, tidak nunggu pertanyaan atau penanya yang lain. Tapi sebelum tanya jawab, untuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya adalah video pendek dakwah kami, live streaming kami, poster dakwah kami, dan info lainnya. Teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Kalau jamaah di sini ada yang mau bergabung di grup WhatsApp saya, jamaah save nomor WA saya 0812. Udah ibu, makasih banyak ibu kalau sudah. Oh belum. 0812 13 60 70 20. Diulangi, 0812 13 60 70 20. Sebut nama, terus tadi saya yang tadi ngaji di Masjid Syuja, Jogja. Nanti akan dibalas, ada grup laki-laki sendiri, grup perempuan sendiri. Yang laki-laki masuk ke grup laki-laki, yang perempuan masuknya ke grup perempuan. Begitu ya jamaah, mari kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada Mas Moderator. Barakallah. Silakan Mas. Mas, ini bisa aman. Jazakumullah khairan ya teman-teman, sehat-sehat semua teman-teman, berkah terus ya. Innal insana khuliqa halu'a. Masya Allah, fadol mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin. Amin. Allah. Masya Allah. Sedikit yang kami sampaikan Ustaz, izin bertanya. Pertanyaannya bisa lebih utama mana? Meninggalkan yang dilarang atau menjalankan yang diperintahkan? Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana? Pertanyaan beliau, semoga Allah memuliakan Mas Muansyah sekeluarga besar. Seluruh jamaah Syuja dimuliakan Allah. Jamaah offline online semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih utama mana, meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul
muflihun. Ada 3 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu gandengan. Kalau bisa kita menjalankan perintah itu keren, kalau bisa menjauhi larangan sejauh-jauhnya itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal An-Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, di antara muslim yang buruk, sabda Nabi. Siapa nih muslim yang buruk? Emang ada? Nabi bersabda, adalah orang yang dijauhi karena keburukan-keburukan yang dia lakukan. Suka buat onar, suka buat yang maksiat, suka buat jahat, dijauhi karena itu. Ini orang yang buruk, waliyadzubillah. Maka kalau diberi 2 pilihan, sebenarnya kedua-duanya adalah kebaikan dan sama dalam potensi bisa dilakukan. Menjalankan perintah di waktu yang sama, menjauhi larangan. Ya enggak? Kalau jamaah lagi ngaji, berarti jamaah enggak lagi maksiat, betul? Kalau kita pergi ke kanan, berarti kita menjauh dari yang kiri. Kalau kita pergi ke arah barat, menjauh dari arah, itu kan sebenarnya satu kesatuan. Jadi kita utama mana, menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Dua-duanya sebenarnya bisa dilakukan di waktu yang sama. Pokoknya asal nggak maksiat aja, berarti lagi beramal saleh atau minimal mubah. Bahkan Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, kelak akan datang satu masa, satu fase di mana amal-amal umat akhir zaman adalah tidur lebih berpahala dari bangunnya. Maksudnya Imam Ghazali, Anda gimana Imam? Anda kok ngomong amalan umat akhir zaman itu tidur lebih baik daripada bangunnya? Iya, daripada bangun maksiat, daripada bangun malah jeng, tahu nggak ada info terbaru loh? Daripada bangun gosip mending tidur. Daripada bangun gibahin orang mending, daripada bangun ternyata zina mending, makanya itu loh hadirin, amalan umat akhir zaman. Bukan habis ini terus kemudian jamaah tidur semua. Waduh, ahli naum jadi ahli naum gitu ya, enggak jamaah. Maksudnya di waktu yang bersamaan kita bisa pegang kedua-duanya. Saat beramal salih, menjauh dari yang salah. Saat menjauh dari yang salah, minimal kita berbuat mubah, dan mubah itu boleh, tidak dilarang. Barakallahu fikum. Mas Muhammad, semoga dimuliakan Allah, berkah selalu. Mau soal akhir, fadhal. Ada pertanyaan lain, silakan jemaah. Tolong ingatkan doa ya Ustadz, biar mustajab doa-doa kita semua. Diingatkan, jangan 10 menit ya Mas. Dari ibu, kalau nggak ada pertanyaan biasanya saking 2 jemaah. Pertama, saking fahamnya. Yang kedua, Ibunda silakan. Ada ibu yang bertanya? Silakan Ibunda. Mas, dikondisikan. Jazakumullah. Jazakumullah khair. Dari mana ibu? Ibu siapa, dari mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ainur dari Kulon Progo. Insyaallah. mau minta resep untuk ikhlas tadi, karena di bulan Maret tempat bulan lalu ya Tante, itu saya dengan suami saya menentukan, suami saya dibantu Allah dengan mendadak. Jadi sampai saat ini itu saya kok sekali untuk mengikhlaskan gitu. Resepnya itu ikhlas bagaimana? Jazakumullah khairan. Ibu, semoga dimuliakan Allah, ayahanda yang telah berpulang dan semua keluarga kita tercinta yang telah mendahului kita, baik suami, anak-anak kita tercinta ataupun orang tua kita, semoga dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dimuliakan di sisinya, dan dijadikan riyad min riyadil jannah, dan semoga besok kita bertemu di surga firdausnya insyaallah. Allah berfirman, cara pertama ada di Quran Al-Baqarah ayat 216. Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Syarat yang pertama agar ikhlas dengan mudah, yakini apa yang kita benci boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Jamaah, detik pertama handphone berdering, detik kedua kita angkat deringan itu, terdengar sayup-sayup suara deg-degan di sana,
lagi cari atur kata gimana nyampein ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya pun nggak seceria biasanya, padahal kita tahu siapa dia. Mas Irfan lagi di mana? Lagi di bandara, kenapa? Pulang bisa nggak kira-kira? Kenapa emangnya? Ibu nggak ada. Detik pertama kalau kita nerima telepon lalu dibilang orang tua kita nggak ada, jantung terasa berhenti, nyep. Dunia kayak kosong, nyep. Bingung mau ngapain. Dan saat itu dunia tuh rasanya nggak sama lagi seperti sebelum-sebelumnya. Saat dimana kita memasukkan jenazah orang tua kita ke dalam liang kubur, itu adalah waktu yang nggak pernah sama saat orang tua kita masih hidup dan masih bisa membersamai kita. Berat kehilangan orang yang dicinta, jemaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kami mendoakan atas apa yang kehilangan, insya Allah jemaah pegang baik-baik. Berpisah sebentar kita di dunia untuk kumpul lagi di surganya Allah besok. Yakini itu jemaah. Maka cara ikhlas paling gampang, yakini apa yang Allah putuskan, tetapkan, tentukan, pasti yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya Allah, kenapa suami saya? Ya Allah, tapi kenapa anak yang paling saya cinta? Ya Allah, bukankah anak saya lagi lucu-lucunya? Kenapa engkau ambil? Ya Allah, saya sudah nunggu lama 18 tahun menikah. Kenapa anak saya baru seumur 4 hari engkau ambil? Ya Allah, kenapa harus orang tua saya? Terus saya harus ngadu sama siapa lagi? Ya Allah, kenapa harus ibu? Padahal ibu adalah orang yang paling saya cinta dan paling saya hormati. Kenapa engkau ambil ya Allah? Ingat selalu, Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Jamaah mungkin pengennya ya ibu membersamai, bapak membersamai. Tapi tahukah bahkan Rasulullah sudah yatim dari kecil? Rasulullah pernah ngalamin seperti yang kita alamin juga. Rasulullah kehilangan pamannya, bapaknya, ibunya. Walau kita tahu Rasulullah manusia yang paling dicinta, tapi ingat, tidak ada cintanya Allah datang dalam segala kemudahan kecuali Allah pastikan datang ujian dalam hidup beliau. Bayangin, berat jadi nabi jemaah. Kita kecil melihat orang tua kita, Rasul kecil udah gak ngelihat orang tua beliau. Tapi ternyata fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu, di balik kesedihan yang dalam karena gak pernah dapat didikan dalam tanda petik orang tua beliau, beliau didik diri beliau sendiri atas pertolongan Allah lewat didikan tempaan para malaikat, diantaranya malaikat Jibril. Jadilah Rasulullah Muhammad SAW pribadi yang kuat, yang tegas, yang kokoh, yang karena beliau ngalamin kehilangan, beliau bisa cerita. Karena beliau ngalamin kehilangan, beliau bisa memupuk sahabat untuk gak sedih atas apa yang hilang. Makanya cara yang pertama, Al-Baqarah 216, yakin rencana Allah yang terbaik. Yang kedua, sabda Rasulullah. Gimana caranya ikhlas? Paksakan untuk ridho. Nabi bersabda, man radiya falahu ridho, man sakhita falahu sukhtu. Kalau kamu ridho atas ketetapan yang Allah sudah tetapkan, maka yakini bahwa Allah juga ridho kepadamu. Tapi kalau kamu murka, kamu gak suka, ya Allah kenapa? Terus ngeluh, terus gak suka sama ketetapan takdir yang Allah takdirkan, falahu sukhtu, maka siap-siap murka Allah atas kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Belajar ridho ya jemaah. Jangan sampai murkanya Allah datang. Jadilah orang yang terus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara itu ibu ridho dan menerima ketetapan Allah bahwa Allah pasti beri yang terbaik, akan lahir kenyamanan dalam hati kita menerima apapun yang terjadi. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Tawwab. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ini hamba-Mu yang hina ya Allah. Orang tahu kami mulia sebab karena Engkau yang menutup semua aib-aib kami ya Allah. Orang tahu kami mulia sebab karena Engkau yang menghapus kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Izinkan ya Allah, kami terus Engkau izinkan menjadi hamba yang dekat dengan kemuliaan karena rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin, datang padamu ya Allah, datang kepadamu ya Rabb. Wahai Zat yang maha kaya, anugerahi kami ya Allah kecukupan yang penuh berkah. Anugerahi kami ya Allah kecukupan sehingga kami tidak perlu meminta selain kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Rabb, karena dengan iman kami terus bisa berbaik sangka kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami ya Rabb kalau kami pernah berburuk sangka kepadamu ya Rabb. Maafkan kami ya Allah kalau kami pernah berburuk sangka atas takdir-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah jikalau kami pernah tidak ridha atas semua ketetapan-ketetapan-Mu ya Allah. Sungguh Engkau lebih tahu daripada kami ya Rabb. Sungguh rencana-rencana-Mu lebih indah dari semua rencana-rencana kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, kami adalah orang tua yang lalai mendidik anak-anak kami. Sampai usia remajanya bahkan mereka tak mengenal Al-Quran. Sampai kadang usia remajanya bahkan mereka tak mampu wudu dengan baik. Maafkan kami yang lalai mendidik anak-anak kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabb yang kami sering mengira dengan harta kami bisa mensolehkan mereka, padahal kewajiban itu ada pada kami ya Rabb, bukan harta kami semata. Maafkan kami yang ketika mensekolahkan mereka kami tugaskan kepada ustadz-ustazahnya untuk mendidik anak-anak kami, padahal kewajiban mendidik buah hati kami ada pada diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah.
Ya Allah, ada di antara kami sedang dirundung masalah yang berat lagi besar ya Allah. Lapangkan dada beliau, kuatkan tetap sabar dan tabah, karuniai solusi terbaik darimu ya Allah. Ya Allah, masing-masing kami datang membawa hajatnya. Jangan biarkan beliau keluar, bahkan jangan biarkan beliau menurunkan tangan yang sedang berdoa ini, kecuali Engkau kabulkan setiap hajat dan permohonan beliau ya Allah. Sungguh kami telah menanti pasangan begitu lamanya ya Allah, belum juga ia kunjung datang. Sungguh kami telah menikah tapi belum dikaruniai putra. Izinkan kami memiliki putra ya Allah. Sungguh kami telah sakit sekian lama, izinkan kami sembuh seperti sedia kala ya Rabb. Izinkan ya Allah, kami bisa menikmati semua nikmat darimu dengan sempurna ya Allah. Wahai Allah ya Rahman, karuniai kening ini bisa bersujud di tanah suci-Mu ya Allah. Karuniai tangan ini bisa terus memegang hajar aswad-Mu ya Allah. Jangan kami Engkau wafatkan sebelum kami berhaji dan berumrah ya Allah. Engkau zat pemilik Makkah dan Madinah. Engkau zat yang bisa memanggil kami bahkan tanpa kami harus keluar uang sepeser pun ya Rabb. Dengan cara-cara terbaik darimu, izinkan kami bisa berhaji dan berumrah sebelum kami wafat ya Allah. Wahai Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Kalau yang berhak meminta kepadamu hanya mereka yang salih ya Rabb, lantas kepada siapa kami meminta ya Allah? Kalau yang boleh meminta kepadamu hanya mereka yang sering duduk di majlis ilmu, lantas kepada siapa kami meminta yang jauh dari ilmu ya Allah? Kalau yang berhak memohon, merengek hanya mereka-mereka yang sudah dekat dengan Engkau, lantas kami yang jauh meminta kepada siapa ya Allah? Sungguh ya Allah, Tuhan kami hanyalah Engkau. Tempat kami bersandar hanyalah Engkau. Tempat kami memohon meminta hanyalah Engkau. Putuskan semua pengharapan kami kepada makhluk ya Rabb. Maafkan kami yang kami sering mengandalkan orang dalam. Maafkan kami kadangkala kami mengandalkan channel kolega kami. Maafkan kami yang sering mengandalkan makhluk-Mu yang lemah. Kami lupa padahal Engkau zat yang qawiyun matin. Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha dahsyat. Sungguh mereka semua tak ada daya dan upaya, melainkan semua atas izin-Mu ya Allah. Maafkan kami yang salah berharap, ampuni kami yang salah bergantung ya Allah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami kami jauh darimu, tapi kami yakin akan ada satu masa ia kembali padamu ya Allah. Istri kami mungkin jauh darimu, tapi hamba yakin suatu saat istri kami akan semakin dekat padamu ya Allah. Anugerahi kami pasangan, anak-anak, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kami ya Allah. Kami lelah bila mana kami melihat anak kami terus di atas handphonenya ya Allah. Kami lelah jika melihat anak-anak kami terus salah bergaul ya Allah. Lindungi mereka saat tangan ini tak mampu memeluk mereka ya Rabb. Jaga mereka saat lisan ini tak mampu melindungi mereka ya Allah. Berikan perlindungan penjagaan terbaik-Mu untuk anak-anak cucu keturunan kami ya Allah. Kami takut jika besok mereka pindah agama karena cintanya ya Allah kepada salah makhluk-Mu, salah satu makhluk-Mu. Izinkan anak kami tetap ada dalam iman. Izinkan anak kami tetap menjadi ahli ruku. Izinkan anak cucu keturunan kami menjadi ahli sujud, menjadi ahlul Quran, ahli sedekah. Karuniai ya Allah anak cucu keturunan yang melanjutkan amal baik yang telah kami tanam. Izinkan ya Allah kami memiliki anak cucu keturunan yang terus mendoakan kami, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari lisan mereka kami berharap mereka kelak mendoakan kami dengan tulus setulus-tulusnya ya Allah.
Mudahkan ya Allah kami mendidik mereka. Ya Allah, kami mohon orang tua kami yang sudah senja usianya, izinkan hari-hari senja mereka dipenuhi dengan amal salih. Penuhi hari-hari tua mereka dengan amal kebaikan. Izinkan kami anaknya tetap bisa bakti kepada beliau ya Allah. Izinkan kami terus bisa berbuat baik pada beliau di dunia ya Allah. Wahai Allah, karuniai kami kesempatan untuk berbakti walau hanya lewat video call atau telepon. Wahai Allah, kalau ada di antara keluarga kami telah berpulang, muliakan beliau di sisimu ya Rabb. Lapangkan kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Rahman. Jadikan riyad min riyadil jannah ya Allah. Karuniai kami berjumpa kembali di syurga firdausmu tanpa hisab kelak ya Allah. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Ya Allah, tempatkan kami berkumpul bersama orang-orang yang jujur. Kami keluar dibersamai orang-orang yang terus memegang teguh kejujuran. Lisankan terus ya Allah, izinkan lisan kami terus melisankan kebaikan. Tangan kami mudah berderma. Harta kami Engkau pilih untuk menolong agamamu ya Allah. Pilih kami untuk wafat dalam keadaan syahid ya Allah. Pilih kami untuk wafat di tanah suci Makkah Madinah ya Allah. Pilih kami untuk wafat di makam Baqi ya Allah. Pilih kami agar kami tetap istiqomah hingga wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa sunnah, puasa Tasu'a. Mohon doa dari jamaah. Kami sedang membangun masjid di Wonosobo, sedang juga membangun SD di Wonosobo. Tahun depan juga insya Allah akan ada pondok tahfizul Quran Muhammad Al-Fatih di Wonosobo. Doa dari jamaah, semoga memudahkan segala urusan dan pembangunan kami di Wonosobo. Dan kami mengundang sekaligus menunggu jikalau ada di antara jamaah ada yang berkenan menengok jariah-jariahnya di Wonosobo. Mudah-mudahan jamaah bisa menengok jariah-jariahnya di Wonosobo. Terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga kita semua istiqomah sampai husnul khatimah. Terakhir, ada satu wasiat, 3 wasiat. Tidak setiap waktu saya berkesempatan bisa ke Masjid Syuja, tapi wasiat ini mudah-mudahan menemani jamaah untuk selamanya. Jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat. 3 ini aja, insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan suatu ketika kelak kita semua wafat istiqomah dalam husnul khatimah biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mau ikut bangun masjid di Wonosobo, bangun kelas penghafal Quran. Teman-teman juga bisa tap link di bio ya. Barakallah, sehat-sehat semua teman-teman, lancar penuh berkah. Assalamualaikum. Di antaranya insya Allah kita akan melaksanakan kajian rutin di hari Senin sore dan Kamis sore, dan insya Allah